Pagi ini Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali menjalani sidang kedua terkait kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Gerald dan Yanuar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Cikal, seperti apa suasana di sana, Cikal? Ya, Eliza, nampaknya Jakarta saat ini terfokus dan perhatian dari masyarakat Jakarta menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam agenda sidang kedua terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Saat ini kondisinya di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat begitu ramai oleh para aliansi masyarakat yang hadir di sini, baik itu yang mendukung Ahok seperti terlihat di belakang saya dan juga dari aliansi masyarakat lainnya. Dan Eliza, di sini juga pihak polisi telah menjaga karena begitu banyaknya masyarakat di sini yang hadir. Kemudian di sini saya pantau juga lalu lintas agak tersendat, namun meski begitu pihak dari kepolisian terus berjaga di sekitaran depan di lokasi pengadilan ini dan memasuki proses atau mulainya sidang ini mungkin sesaat lagi segera dimulai, di mana tadi kami melihat pihak dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama seperti Sira Prayuna di sini telah hadir, bagian atau tim litigasi. Kuasa hukum bagian litigasi yang memantau jalannya persidangan juga sudah hadir. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga tengah di perjalanan menuju ke pengadilan. Dan meski begitu, sidang ini dari informasi kami dapatkan digelar secara tertutup. Akhirnya dengan agenda untuk mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama beberapa waktu yang lalu atau proses dari persidangan di pekan lalu. Menarik untuk kita simak, Eliza, jalannya dugaan kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama ini cukup menyita sorotan, menyita perhatian publik, di mana ada beberapa hal-hal yang cukup di luar kebiasaan, di luar dugaan, seperti Basuki Cahayapurnama ditetapkan sebagai tersangka ini, Eliza, saat masih menjalani masa kampanye. Biasanya pada saat seseorang menjalani kampanye ini kasusnya ditunda terlebih dahulu. Kemudian proses yang begitu cepat dari kejaksaan menuju pelimpahan berkas ke pengadilan ini berjalan cukup cepat. Ini juga di luar dari kebiasaan dan juga menjadi sorotan tersendiri. Kemudian kemarin pada saat mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum, pihak dari Basuki Cahayapurnama langsung memberikan tanggapan berupa eksepsi. Dan inilah yang kami tunggu di sini, di mana agenda di sini mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum, apakah akan ada seperti hal-hal yang di luar dugaan atau di luar prediksi dari jalannya persidangan yang kedua ini. Jadi sejauh itu kondisinya seperti ini, Eliza. Kembali. Ya, Cikal, ini apakah ada penyekatan antara kelompok pendukung Ahok dan juga anti Ahok di Pengadilan Jakarta Utara di sana? Ya, Eliza, seperti di belakang saya ini adalah barikade dari pendukung Basuki Cahayapurnama yang mereka di sini memberikan moral support kepada Basuki Cahayapurnama. Tadi mereka menyampaikan harapan-harapan mereka kepada proses hukum dari Basuki Cahayapurnama agar bisa berjalan dengan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kemudian memberikan keadilan kepada Basuki Cahayapurnama, dan polisi memang memberikan sekat kepada kedua kelompok, baik itu yang mendukung Ahok kemudian yang menginginkan proses hukum terhadap Ahok. Ini memang sudah dipisahkan. Di bagian belakang saya mungkin tidak terjangkau oleh kameramen. Ini di bagian belakang adalah kelompok yang menginginkan proses hukum atau pengadilan terhadap Ahok. Kita sama-sama berharap bahwa kondisi di sini, meskipun ada dua pesan yang disampaikan oleh baik itu dari pihak Basuki Cahayapurnama yang mendukung proses hukum terhadap Basuki Cahayapurnama
maupun di belakang saya di sini yang kontra terhadap Basuki dan menginginkan agar Basuki Cahayapurnama diproses secara hukum dapat menyampaikan aspirasinya secara damai, tidak ada bentrokan, dan pihak kepolisian juga sama-sama berkoordinasi untuk benar-benar mengamankan jalannya persidangan, karena proses dari persidangan ini sangat-sangat penting karena bisa mengganggu apabila nantinya ada bentrokan kembali. Dan di sini koordinasi yang dilakukan oleh pihak dari pengadilan kemudian kepolisian juga sangat-sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran dari proses persidangan yang kedua terhadap Basuki Cahayapurnama ini. Eliza. Ya, Cikal, lalu bagaimana dengan lalu lintas di sana? Apakah ada pengalihan di sana? Dari informasi sepintas tadi yang saya dapatkan bahwa ada berbagai upaya atau langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah pengalihan lalu lintas. Tapi itu dilakukan secara situasional. Memang kami belum mendapatkan informasi jalur-jalur mana saja nantinya Eliza yang akan ditutup. Tetapi yang pasti adalah jalur sepanjang dari Jalan Harmoni menuju Gajah Mada. Apabila kondisi sudah tidak kondusif maka akan dilakukan penutupan jalan. Tidak hanya upaya-upaya yang dilakukan kepolisian seperti menentukan penutupan jalan, tapi ada upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh kepolisian, Eliza, seperti menambah personil di sini. Dan tetapi dari informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Prabowo Argo yang mengatakan bahwa segala sesuatu upaya ini dilakukan secara situasional dan penambahan dari personil dari keamanan juga dilakukan secara situasional, mengingat nantinya bagaimana kondisi terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini apabila sudah mulai tidak terkontrol, ini akan dilakukan berbagai upaya seperti salah satunya 2 langkah-langkah strategis yang saya sebutkan tadi. Eliza. Terima kasih Cikal untuk informasinya. Pemirsa, demikian laporan Cikal Multazam dari PN Jakarta Utara.